Berita jemaat, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu tanggal 26 September 2021 adalah sebagai berikut. Romawi 1, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan satu kali, yaitu secara virtual melalui rekaman dan siaran pada pukul 8.00 WIB. Ibadah secara virtual elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, BTV Group, YouTube GKM Maranatha, dan radio Batuah FN 103,1 MHz. Kegiatan ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, syukuran dan ibadah lainnya bisa dilaksanakan secara terbatas, termasuk ibadah duka cita, kematian, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha untuk melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Romawi 2, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggu. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp Group setiap lingkungan masing-masing. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia terbatas. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke Sekretariat Majelis Jemaat Pekerja Harian Jemaat GKM Maranatha. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua, diakon, atau bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat DPH. Romawi 3, berita tambahan. Berita tambahan, pelayanan perjamuan kudus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pekabaran Injil, diadakan perjamuan kudus yang diikuti secara serentak oleh seluruh warga jemaat Maranatha di lingkungan 1 sampai dengan 4 melalui siaran TV kabel, BTV Group, YouTube, dan radio Batuah FN 103,1 MHz. Adapun kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 waktu pukul 8.00 WIB. Untuk roti dan anggur nantinya akan dibagikan atau diantar ke rumah termasuk amplop persembahan syukur perjamuan kudus oleh penatua diakon lingkungannya masing-masing. Demikian untuk diketahui. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu
atau terbatas sifatnya, seperti baptisan kudus, pernikahan, dan lain-lain, dihimbau untuk pelaksanaannya agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH, Majelis Jemaat, melalui tim pencegah COVID-19 di lingkungan Gereja Maranatha. Selanjutnya, ibadah tatap muka di gereja untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Selanjutnya, ibadah kita pada hari ini dilaksanakan oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Elia Putrianti MTH, liturgus Diakun Sri Wahyuni. Demikian berita jemaat untuk kita. Sekalian, Minggu tanggal 26 September 2021 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk mempersiapkan kita ibadah pada kesempatan hari ini, kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Puji, kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap. Haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian, kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 38, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, dosa dunia hapuslah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan yang bijaksana, bersih dan suci bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan perikop Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala Pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami dalam rangka pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami oleh karena bimbingan dan tuntunan yang datang dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50 dengan dua buah perikop. Perikop yang pertama adalah seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan,
Dan perikop yang kedua adalah siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Saya bacakan di dalam nama Tuhan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, salam. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, di mata para murid pada ayat yang ke-38 bacaan kita pada hari ini, salahnya seseorang mengusir setan di dalam nama Yesus di dalam nas ini, yaitu oleh karena dia bukan dari komunitas. Dia bukan salah satu murid Yesus, juga bukan salah satu dari pengikut Yesus. Itulah mengapa alasan para murid mencegah dia mengusir setan, karena dia bukan dari komunitas Yesus. Tapi pada ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41 dalam bacaan kita pada hari ini, menurut Yesus, sekalipun orang tersebut bukan dari komunitas Yesus, tetapi ia sudah mengusir setan itu di dalam nama Yesus. Artinya orang tersebut bukan lawan, tapi berada di pihak mereka. Bahkan kalau kita melihat pada ayat yang ke-41 dalam bacaan kita pada hari ini, sekalipun orang tersebut pada saat berjumpa dengan mereka tidak sedang mengusir setan, tapi memberi air minum kepada pengikut Kristus, Yesus katakan bahwa tindakan tersebut sebagai tindakan keberpihakan mereka kepada Yesus, dan dia bukan lawan
dari pengikut Kristus. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bersama dengan nas ini, nas bacaan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar, untuk mengintrospeksi diri kita dari nas ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan persekutuan dan pelayanan yang kita lakukan selama ini? Bagaimana relasi kita terhadap sesama di tengah masyarakat yang kita jalankan? Apakah komunitas yang berkuasa yang di dalamnya hanya ada power manusia saja? Atau hidup kita ini dipandu di dalam nama Yesus? Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk mencurigai diri kita. Kalau di dalam hidup kita ini, kita begitu mudah menyakiti orang lain, begitu sinis melihat kelebihan orang lain, menertawakan penderitaan orang lain, suka mengeluarkan perbendaharaan kata yang isinya hinaan, cacian, makian terhadap orang lain. Curigai itu, bahwa hidup yang kita jalani ini bukan di dalam nama Yesus, tapi di dalam nama kuasa manusia. Bukan Tuhan yang menjadi pandu kita, tapi kekuatan manusia yang mengatur kita. Curigai pula Bapak Ibu sekalian di dalam hidup kita, ketika di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di dalam hidup bergereja, kita saja yang diurus. Masalah yang itu saja. Saya tidak mengatakan bahwa gereja tidak bisa punya masalah, tidak. Tapi kalau kita saja yang diurus, kita saja yang punya masalah di dalam gereja, curigai diri kita. Jangan-jangan di dalam gereja itu bukan seperti firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mengusir setan di dalam nama Yesus, tapi justru saling mengusir di dalam nama kepentingan pribadi. Saling mengusir di dalam nama kepentingan penguasa, kaum elit. Saling mengusir di dalam nama kepentingan kekuatan komunitas tertentu. Saling mengusir di dalam nama kepentingan kehormatan diri dan pemuliaan diri. Yang di dalamnya hanya ada power manusia, bukan power Tuhan yang diandalkan. Oleh sebab itu, sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, nasihat selanjutnya di dalam nas ini sebagaimana yang dikatakan di dalam perikop yang kedua. Mari menjadi garam. Garam yang asin, bukan garam yang tawar. Bukan garam yang hambar. Karena kalau garam itu asin, dia menjadi sangat berguna. Tapi kalau garam itu hambar, dia hanya akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang lain. Sekali lagi, mari menjadi garam yang asin, bukan yang hambar. Mari menjadi orang Kristen yang aktif, bukan yang pasif. Menjadi orang Kristen yang pasif, berurusan dengan gereja kalau ada kepentingannya, setelah itu hilang. Tidak peduli dengan persekutuan, tidak peduli dengan perkembangan dan kemajuan gereja. Tuhan hanya sebagai agama, tapi bukan sebagai sandaran hidup. Mari bertumbuh dalam persekutuan, membaca Alkitab, tekun berdoa. Mari menjadi orang Kristen yang aktif, yang peduli dalam persekutuan. Sidang jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, kita ini di dalam dunia ini tidak kekurangan orang baik. Ada banyak orang baik. Tapi mengapa kita seringkali kecewa? Mengapa ada banyak ketidakadilan terjadi? Karena orang yang serong hatinya lebih agresif. Orang baik lebih banyak memilih diam. Sidang jemaat sekalian, penutup dari firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tidak selamanya diam itu emas.
Ada saatnya kebenaran jangan didiamkan. Ada saatnya kebenaran perlu tindakan. Ada saatnya kebenaran perlu diucapkan. Yang bohong harus dilawan dengan kebenaran dan fakta. Ada saatnya kebenaran harus kita ceritakan, jangan diamkan. Itulah menjadi garam yang asin, menjadi Kristen yang aktif. Sehingga hidup kita di dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama kuasa manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah pada hari ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah semua itu juga boleh menjadi tempat bagi kami untuk berbenah diri, agar kami menjadi garam yang asin, agar hidup yang kami jalankan dipandu di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama kepentingan manusia dan kuasa manusia. Kami percaya Tuhan menolong kami, agar hidup kami dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh kuasa manusia, komunitas manusia, kaum elit, atau kepentingan manusia saja. Hari ini ya Tuhan, kami percaya ibadah kami boleh memberkati kami semua, sehingga hidup yang kami jalankan ke depan semakin lebih baik. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan dalam hidup kami. Pulihkan yang sedang sakit, beri semangat kepada yang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Berkati keluarga-keluarga Kristen-Mu, pasangan suami istri, anak-anak dalam masa tumbuh kembang, dalam masa menempuh pendidikan, perkuliahan, mencari pekerjaan, mempersiapkan masa depan. Kiranya Tuhan berkati. Berkati orang tua kami yang kami mengakui semakin menua, kami tidak semakin gagah. Kekurangan keterbatasan fisik terjadi. Tapi biarlah damai dan sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, agar mereka dapat menjalani hari tua dengan sukacita dan bahagia. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi, agar berkat dan kemurahan-Mu melingkupi kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Dimanapun kami berkarya, kami percaya bahwa tingkap-tingkap berkat-Mu tercurah bagi kami yang berharap dan bersandar kepadamu dan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Berkati juga ya Tuhan masa depan kami, cita-cita dan harapan kami, agar dalam perjuangan kami percaya hidup kami tidak akan sia-sia. Kuatkan kami ketika kami harus menghadapi berbagai pencobaan. Hibur kami yang berduka cita. Temani kami menjadi sahabat yang sejati ketika kami merasa sendirian. Beri kami jalan ketika kami menempuh jalan segala yang fana. Jalan yang berat, jalan yang terjal dan berbatu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan, Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus Jemaat GKM Maranatha. Berkati seluruh pelayanan. Berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Sehingga melalui pelayanan tersebut, jemaat bertumbuh dengan baik, nama Kristus semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu dan bulan ini, kelahiran maupun perkawinan, dengan bertambah berkat, bertambah-tambah pula kesetiaan dan iman mereka kepadamu ya Tuhan. Berkati pemerintahan negara Republik Indonesia, secara khusus yang menaungi di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan lebih khusus lagi yang ada di kota Buntok ini. Kiranya hikmat yang datang daripada Allah memenuhi para pemimpin kami, agar dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan boleh mendatangkan damai dan sejahtera bagi masyarakat pun juga jemaat yang ada
di tempat ini. Berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang telah dan akan kami lakukan dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau ada dan terus ada di dalam kehidupan kami, mendampingi dengan setia perjalanan hidup kami. Dan di sana kami percaya keajaiban dan kasih-Mu senantiasa Engkau sediakan di dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, kita akan menyerahkan persembahan. Nas persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, bait 1 dan seterusnya, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa bang yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki,
berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita untuk pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai